Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 28 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, terpujilah namamu karena Engkau telah memberi kami nafas hidup dan tempat tinggal berkat sabda Putramu terkasih. Kami mohon semoga telinga kami tetap terbuka agar dapat mendengarkan segala sabdamu. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita melihat anak-anak kalau bermain bersama-sama, ada sebuah permainan. Mereka berebut, menangis. Kadang-kadang saling gigit, saling pukul, saling cipol. Lalu mainannya diambil dan dibiarkan sementara, dan mereka baikan lagi. Itulah polosnya anak. Mereka hanya punya kepentingan sesaat. Tapi kemudian setelah kita menjadi dewasa, kita mempunyai teman, sahabat, dan juga lawan dan kawan. Kawan selalu seiring sejalan. Tetapi juga ada lawan. Persaingan tanpa kita sadari berjalan dalam kepemimpinan. Entah di sekolah, entah di rumah, entah juga di dalam satu institusi. Persaingan terselubung itu menjadi satu hantu yang pada satu waktu akan tampil ke depan. Mengapa? Pertama, karena visi dan misi serta motivasi setiap orang berbeda. Kedua, kepentingannya juga berbeda. Maka bila kita menyentuh kepentingan orang lain yang dianggap merugikan, maka lahirlah clash dan kemudian konflik serta permusuhan. Persaingan tidak sehat merajalela. Rupanya demikian juga dengan situasi para murid yang pada awalnya mereka bersama-sama sebagai nelayan, mengikuti Yesus, belajar, melihat bagaimana Yesus melaksanakan kasih-Nya. Dan mereka bangga dengan semua hal itu. Tapi kemudian mereka mulai berpikir tentang kepentingan pribadi. Dan di sinilah mulai muncul pertengkaran seperti yang diuraikan dalam Injil pada hari ini. Kenapa? Orang ingin kesohor, orang ingin populer. Padahalnya menjadi murid Yesus saja sudah populer. Banyak fans, banyak orang yang mengagumi keterikatan kita dengan Yesus. Tetapi lalu kita lupa apa yang awal mulanya yang menjadi motivasi. Mengikuti Yesus berarti melayani. Melayani berarti berkorban waktu, pikiran, materi. Dan pelayanan hanya untuk memuliakan Yesus. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah diam-diam kita menjual Yesus di depan dan kita keruk uang di belakang serta kekuasaan. Dan kemudian disinilah terjadilah pertengkaran. Bisa perang dingin, bisa kompetisi. Maka lalu Yesus
melerai mereka dengan satu senjata. Membawa seorang anak yang polos, yang tulus, yang tidak pikir macam-macam. Kalaupun ada clash sedikit tuh, lalu baikan kembali. Saling memaafkan bagi seorang anak, hal itu lumrah. Lain dengan kita yang dewasa, kalau sudah bertengkar, musuhnya lama. Dan itu bisa menggerogoti hati kita. Ini sebuah kebodohan kita sebagai orang dewasa. Maka kita perlu belajar dari anak-anak. Marah-marahan, baikan bagi. Tidak memikirkan lagi kekesalan, kejengkelan. Tetapi ayo kita mulai dengan yang baru. Itulah seorang anak. Maka dalam pembicaraan Yesus kepada para murid yang bersaing secara negatif, Yesus menampilkan seorang anak agar para murid sadar visi, misi awal, dan juga kehidupan kita. Untuk apa? Apakah hanya untuk mencari kesenangan sementara yang bersifat maya atau kebahagiaan? Yang kedua, kita juga sering melihat bahwa dalam persaingan tadi kita juga ingin menyikut orang. Orang lain tidak boleh melakukannya. Hanya aku jadi monopoli. Kenapa? Punya kuasa, punya uang. Yesus berkata apa? Tidak boleh begitu. Karena semua orang mempunyai rezeki, punya talenta masing-masing, dan jangan sombong rohani. Karena itu mari saudaraku terkasih, kita belajar dari dua hal dalam Injil pada hari ini. Yang pertama, jadilah seorang anak kecil. Yang kedua, bekerjalah bersama sebagai saudara, bukan untuk bersaing. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Selamat berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, janganlah kiranya kami sampai dikuasai kejahatan. Tetapi perkenankanlah kami menjadi putra dan putrimu yang merasa bebas dan bantu-membantu dalam menangani segala sesuatu yang kami hadapi. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.